Shalom, selamat malam bagi kita semua seberapa kita yang hadir pada malam ini. Dan kita akan menunggu tetap teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain gabung ya. Mungkin terlambat, tapi tidak mengapa. Kita tetap akan lanjut saja dan akan belajar Alkitab bersama. Pada malam ini kita akan belajar Alkitab bersama dan judulnya Percayalah kepada Yesus dan engkau akan selamat. Itulah judulnya. Ya, terlihat klise ya. Seakan-akan semua orang Kristen sudah tahu. Tetapi pada malam ini kita akan belajar lebih dalam lagi apakah arti daripada mempercayai Yesus Kristus sehingga kita benar-benar bisa selamat. Jangan sampai apa yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang mengatakan tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Karena kita orang-orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengatakan banyak dari antara kita, saya bisa katakan orang-orang Kristen yang tidak masuk karena kita walaupun percaya tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Kita akan pelajari lebih dalam, kita akan breakdown ya, pilah-pilah dan kita akan pelajari juga dari Alkitab dan nanti akan di-share di YouTube, banyak orang akan melihat dan teman-teman, sahabat-sahabat dari non-Kristen juga akan melihat bahwa sesungguhnya setiap orang harus percaya kepada Yesus supaya bisa selamat. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, sebagai pendahuluan, kalau kita berbicara tentang kitab Injil, ya, termasuk di dalamnya Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, murid dalam daripada Tuhan Yesus, dan dia mencatat kesaksian banyak orang dengan latar belakang, kepercayaan, dan pengalaman yang berbeda tentang siapa Yesus itu. Ya, salah satunya contoh Yohanes 1 ayat 36. Yohanes Pembaptis, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ya, pada saat dia melihat Yesus sedang berjalan, lalu kemudian dia katakan kepada murid-muridnya, ya, kita bisa lihat gambar ilustrasi di sebelah kanan layar, dan dia katakan, lihatlah anak domba Allah. Itu kesaksian seorang Yohanes Pembaptis. Lalu salah satu murid daripada Yesus Kristus namanya Andreas. Ya, dia pergi cepat kasih tahu sama Petrus saudaranya. Kami telah menemukan Mesias. Itu tercatat dalam Yohanes 1 ayat 41. Ya, lalu kemudian ada lagi seorang yang lain, salah satu murid Yesus juga, ya. Ini banyak dari kesaksian murid Yesus Kristus. Seseorang bernama Filipus. Lalu dia berkata kepada seorang yang lain, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf. Nah, ini bukan dan ya, dari Nazaret. Yohanes 1 ayat 45, yaitu perkataan Filipus. Lalu kemudian setelah Filipus kasih tahu ke Nathanael, Nathanael tadinya tidak percaya, lalu kemudian Nathanael berkata, Rabi. Nah, ini juga murid Tuhan Yesus ya, Nathanael. Rabi, Rabi itu artinya guru. Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Luar biasa. Ya, inilah kesaksian daripada seorang Yohanes Pembaptis dan murid-murid langsung daripada Yesus Kristus. Jadi narasumber ini sangat bisa dipercaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Lalu kemudian yang kita sudah pelajari ya, berapa waktu silam, seorang perempuan Samaria yang diperlakukan sebagai seorang kafir, tentunya oleh orang-orang Yahudi. Lalu dia kemudian setelah dia bertemu dengan Yesus, dia cepat lari pergi ke kampungnya, kota Sikar, lalu kemudian dia bilang, saya bertemu dengan seseorang, dia menceritakan segala sesuatunya tentang hidupku, mungkinkah dia Kristus? Ya, jadi dia membangkitkan rasa keingintahuan daripada tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya di kota Sikar di Samaria.
Ya. Dan kemudian warga kota Sikar datang semua berbondong-bondong kepada Yesus, lalu mereka ajak Yesus untuk tinggal bersama mereka, lalu di akhir daripada perjalanan itu, di akhir daripada masa tinggal Yesus di kota Sikar, mereka berkata sama perempuan tadi, kami sendiri telah mendengar dia. Bukan hanya karena engkau memberitahu kami, tapi kami telah mendengar dia, mendengar Yesus, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Luar biasa. Anak Allah, Rabi, Guru, Juru Selamat, Raja orang Israel. Semua hal-hal baik tentang Yesus Kristus. Lalu seorang Simon Petrus, murid dalam daripada Yesus selain daripada Yohanes, ya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Pada saat banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus, ya, karena mereka mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja, karena mereka berpikir bahwa Yesus ini akan mengusir penjajah yaitu orang-orang Roma, tapi kemudian Tuhan Yesus misinya berbeda, dan bahkan Tuhan Yesus katakan akulah roti hidup, ya, barang siapa memakan ya makanan keras lah, ya. Jadi mereka seperti tidak bisa menerima makanan keras ini karena mereka tadinya mau keluar dari penjajahan Roma, sedangkan Yesus menawarkan hal-hal untuk membebaskan mereka dari dosa, lalu kemudian banyak yang pergi, lalu Tuhan Yesus katakan, bagaimana dengan kalian? Ya, dia katakan kepada murid-murid. Lalu Petrus katakan, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68. Lalu Marta pada saat Lazarus mati, Yesus katakan, apakah engkau percaya kepadaku? Lalu Marta katakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, julukan-julukan anak Allah itu bukan diciptakan oleh orang Kristen di zaman ini. Bukan semata-mata karangan seorang Rasul Paulus. Tetapi dari zaman Yesus Kristus, sudah ada banyak orang yang mengatakan anak Allah kepada Yesus Kristus. Tapi kembali, jangan disalah mengerti. Tuhan adalah roh, Tuhan itu tidak bisa punya anak. Ya, dalam arti kata, anak dalam hubungan biologis. Karena nanti akan ada bahasa kalau Tuhan Yesus adalah anak, lalu kemudian ada Bapa, siapa ibunya? Nah, itulah perkataan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mendalami firman Tuhan. Kita sudah bahas di waktu yang lalu ya tentang Trinitas, tentang Yesus sebagai anak Allah. Ya, kita akan lanjut ya. Lalu orang lahir buta yang disembuhkan, dia katakan pada saat dia berhadapan dengan pemuka-pemuka agama, kamu tahu nggak? Dia itu orang berdosa. Masa dia menyembuhkan pada hari Sabat? Lalu apa kata orang lahir buta? Bayangkan dari lahir dia sudah buta. Dan dia katakan kepada pemuka-pemuka agama, aku tidak tahu apakah dia orang berdosa atau tidak, tapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Luar biasa. Ya, tidak ada dalam sejarahnya orang lahir buta, tapi kemudian dalam sekejap bisa melihat. Dan Tuhan Yesus bisa melakukannya. Lalu kemudian seorang Pilatus, ya, dia juga bersaksi, inilah rajamu, pada saat dikatakan kepada orang-orang Yahudi. Dan dia juga berkata, aku tidak, nah ini mendapati, ya ini salah eja, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dan ini menggenapi karena ada tulisan lain, ada tertulis bahwa Yesus Kristus tidak berdosa. Ya, jadi luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Semua nabi ya berdosa. Ya, kita sudah pelajari di waktu silam dan mungkin di waktu yang akan datang kita akan pelajari perbedaan ya dalam apologetik, kita bisa katakan antara agama Kristen sesuai dengan firman Tuhan Alkitab dengan agama lain. Bahwasanya di dalam Alkitab dikatakan semua manusia berdosa. Semua. Bahkan nabi sekalipun berdosa. Cuma ada satu manusia yang tidak berdosa dan dia adalah persembahan yang kudus, yang tidak bercacat celah, dan dia sudah mempersembahkan dirinya, yaitu Yesus Kristus. Ya, dan seorang Thomas, nah ini gambarnya ada di sebelah kanan, ilustrasinya. Dia katakan dia tidak akan percaya sebelum dia melihat
Yesus. Dan kemudian dia katakan pada saat dia bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang Abraham. Ya, Abraham percaya dan selamat. Nah, mungkin kita boleh baca bersama dalam Galatia 3 ayat 8 ya. Saya akan baca di sini. Ada tertulis, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Lihat, olehmu, oleh Abraham segala bangsa akan diberkati. Apa maksud Tuhan di sini? Yang pertama, juru selamat dunia lahir dari garis keturunan Abraham. Ya, Yesus memiliki ayah bernama Yusuf, ya ayah dalam dunia, namanya Yusuf. Yusuf ini keturunan Daud. Daud ini keturunan Yehuda. Yehuda memiliki ayah bernama Yakub dan inilah bapak semua bangsa Israel karena Yakub itu artinya juga Israel, ya. Sama orang yang sama Yakub dan Israel dan kemudian Yakub ini memiliki kakek bernama Abraham, ya. Jadi Abraham ini memiliki anak namanya Ishak, Ishak ini memiliki anak namanya Yakub. Itulah sejarahnya. Jadi secara tidak langsung Abraham ini juga adalah bapa orang Israel, ya. Karena Yakub itu adalah cucu daripada Abraham. Jadi jelas juru selamat dunia lahir dari garis keturunan Abraham. Dan yang kedua, Abraham dikenal dengan kepercayaannya, dengan imannya. Kalau kita baca dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dia lahir dan besar di tanah Ur Kasdim, dan kemudian Tuhan memanggilnya, keluar kamu dari tanah Ur Kasdim, dari tanah kaum keluargamu. Dan kemudian Abraham percaya, luar biasa. Dan itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi apa yang dia imani. Tuhan panggil dia keluar kamu, ya, sehingga aku akan menjadikanmu suatu bangsa yang besar. Dan olehmu bangsa-bangsa di dunia akan diberkati. Dan dia percaya. Dia keluar dari tanah Ur Kasdim dan mengikuti tuntunan tangan Tuhan yang pada saat itu dia tidak tahu dia akan dibawa kemana. Ya, makanya pada saat dia bersama dengan Lot, kalau kita tahu ceritanya dalam Alkitab, dia bahkan katakan kepada Lot, kamu mau kemana? Ke kiri, saya akan ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya akan ke kiri. Ya. Dia tidak tahu dia akan kemana, tapi dia percaya. Ingat kata kuncinya, dia percaya Tuhan akan menggiring hidupnya. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya? Apakah kita percaya dalam tuntunan tangan Tuhan? Dan kalau kita lihat Abraham ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bukanlah orang yang garis hidupnya lurus-lurus terus, ya. Seakan-akan dia adalah orang kudus, tidak. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa nabi-nabi sekalipun memiliki dosa. Dan Abraham ada beberapa kali di dalam hidupnya dia bersalah. Ada beberapa kali dalam hidupnya dia bersalah. Kenapa? Ada beberapa kali dalam hidupnya dia tidak percaya, dia takut nyawanya terancam. Ya, sehingga dia berbohong. Ya, bohong-bohong tipis ya. Dia katakan bahwa Sarah itu istrinya adalah saudaranya. Walaupun benar, ya, saudara tiri, ya, tapi ya itu dia. Ya. Dia tidak bilang kalau Sarah itu adalah istrinya. Ya. Akhirnya ya kalau kita baca ceritanya, akhirnya Sarah sempat mau diambil oleh orang lain, ya raja setempat, penguasa setempat, dua kali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tapi kemudian Tuhan tetap lindungi Abraham dan Tuhan menghardik daripada pemimpin tersebut dan mengatakan bahwa kamu harus kembalikan dia karena dia ini adalah istri daripada Abraham. Tapi Abraham sempat tidak percaya. Bahkan Abraham pada saat dia sebenarnya dia harus tahu bahwa dia akan memiliki anak, Tuhan sudah janji engkau akan memiliki keturunan, tapi dia mendengarkan kata Sarah sehingga dia mengambil, ya, budaknya Hagar untuk menjadi istrinya supaya mereka memiliki keturunan. Nah, ini luar biasa. Abraham dan Sarah mau membantu Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan. Tapi kita tahu ceritanya itu tidak benar, ya, dan lahirlah Ismail. Hagar dan Ismail diusir,
Ya, dan garis keturunan Abraham dilihat diperhitungkan daripada Ishak, dan Ishaklah yang diberkati dan sampai akhirnya kepada keturunannya, yaitu sampai kepada juru selamat Yesus Kristus. Nah, ini yang menarik. Lika-liku seorang Abraham, ya, imannya pernah naik turun, naik turun, naik turun, tetapi kita ingat, dia memulainya dengan baik, dia percaya bahwa Tuhan akan menggiring hidupnya, dan kemudian dia juga mengakhirinya dengan baik. Pada saat Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya, karena ingat, garis keturunannya bukan dilihat daripada Ismail. Ismail bukan anak perjanjian. Ya. Banyak orang Islam mengatakan bahwa Ismail itu adalah anak yang dipersembahkan. Tetapi di dalam Al-Quran tidak tertulis bahwa itu adalah Ismail. Di dalam kitab Taurat ribuan tahun ditulis sebelum ada Al-Quran, sudah ditulis bahwa itu adalah Ishak. Ya. Dan kalau kita baca ceritanya, ya, Abraham diuji, serahkan anakmu, persembahkan dia, dan Abraham tidak segan-segan. Ya. Dia akhirnya mau mempersembahkan Ishak. Ya. Dia bawa ke atas gunung, kemudian pada saat dia mau mempersembahkan, ditahan oleh Tuhan. Lah, lalu dilihat, kita bisa lihat gambarnya di sini ya, ada seekor domba jantan. Lalu kemudian Tuhan bilang apa? Jangan sakiti anakmu, sekarang aku tahu bahwa kamu benar-benar beriman, kurang lebih seperti itu. Karena kamu tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Ya, jadi ingat garis keturunan Abraham itu adalah dari Ishak, dan ingat Ishak anak satu-satunya yang diperhitungkan oleh Tuhan, ya, secara nubuatan. Dan pada saat itu Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya itu, dan dengan iman Abraham mau melakukannya, tapi kemudian ada, ya, seekor domba jantan. Dan ini membuktikan bahwa janji tentang penebus itu sudah dinantikan sejak zaman sebelum Abraham dan bahkan pada saat zaman Abraham. Sehingga pada saat itu akhirnya yang dipersembahkan adalah domba jantan tersebut. Ya. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, coba kita buka Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ya. Apa maksudnya ini? Yaitu dia akan melihat juru selamat. Ya. Dan ia telah melihatnya. Apa maksudnya? Karena dia sudah melihat secara iman. Ya, ada dua arti sebenarnya. Di sini juga bisa berarti dia sudah melihat secara iman tentang janji keselamatan akan Mesias. Dan ia bersuka cita. Karena pada saat itu Tuhan sedang menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Tapi kemudian dia bersyukur ada domba jantan. Dan ingat, domba jantan itu sebenarnya melambangkan Tuhan Yesus. Ya, kitab Ibrani mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, itulah sebabnya Abraham juga, ya, kembali, Abraham juga menanti yang namanya juru selamat. Ya, karena domba itu sepanjang masa termasuk zaman Abraham, domba itu perlambang Yesus Kristus. Ya, itulah sebabnya Abraham percaya, ya, dijuluki Bapa orang percaya. Dan yang kedua adalah pada saat Abraham berbincang dengan tiga orang, nah salah satunya itu adalah Yesus Kristus. Makanya Yesus dalam Yohanes 8 ayat 58, pada saat orang-orang Yahudi katakan, kamu, siapa kamu? Kamu belum 50 tahun, tapi kamu bilang kamu sudah melihat Abraham, bagaimana ceritanya itu? Lalu Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, nah ini bahasa Indonesianya sebenarnya sedikit salah ya, keliru. Aku telah ada, bukan. Bahasa Inggrisnya, before Abraham was, I am. Ya, semua yang mengerti bahasa Inggris seharusnya paham. Arti sebenarnya adalah sebelum Abraham ada, bukan aku telah ada, tapi aku selalu ada. Dan ini juga merujuk kepada pada saat Musa bertemu dengan Tuhan, ya, di gunung sana, di gunung Horeb sana, lalu kemudian gunung Sinai, lalu kemudian dikatakanlah pada saat bangsa Israel bertanya kepadaku, kata Musa, siapakah Tuhan? Apa yang harus aku katakan? Lalu kata Tuhan, I am what I am. Akulah aku. I am. Aku selalu ada.
ya, selalu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, selalu ada. Makanya pada saat Yesus mengatakan aku selalu ada, lihat reaksi orang yang mendengarkan. Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi mereka tahu bahwa mereka sadar bahwa Yesus pada saat itu, pada saat dia bilang, nah bahasa Inggrisnya I am, ya. Kalau bahasa aslinya egoime, egoime bahasa Yunaninya, artinya aku selalu ada, itu adalah julukan daripada Tuhan. Sehingga mereka sadar Yesus mengaku Tuhan, lalu mereka ambil batu dan mereka mau lempar Yesus. Kenapa? Karena itu adalah hujat. Jadi kepada teman-teman orang Islam, orang Muslim yang berkata bahwa Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan, sudah terjawab ya. Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58, dia mengaku dia adalah Tuhan. Dan makanya orang-orang Yahudi mau rajam dia dengan batu. Karena Yesus katakan egoime. Egoime itu bahasa Yunani, artinya I am. Ya, kalau di dalam bahasa Ibrani, nah itu dia, akulah aku. Pada saat Tuhan bertemu dengan Musa, ya, itulah predikat daripada Tuhan. Aku selalu ada. Alfa dan Omega. Lanjut. Lalu kemudian kita lihat Roma 4 ayat 1-5 mengatakan bahwa Abraham diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan. Nah ini perbedaan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ajaran kitab suci dan ajaran agama lain. Di dalam Alkitab, Taurat, ya, Zobur, Injil, ya, kalau kita bicara ajaran Alkitab, orang Kristen, ya, kita tahu bahwa kita ini selamat hanya oleh karena iman kita kepada Kristus. Hanya oleh karena kasih karunia. Kita percaya, kita mengimani itu, dan bukan karena perbuatan. Ya. Tapi walaupun banyak orang Kristen yang menyalahartikan, ya, oleh karena kita selamat oleh iman, percaya kepada Yesus, lalu kemudian hidup di dalam dosa. Nah ini juga salah. Ya, kita berbuat baik, itu adalah bukti bahwa kita ini sudah diselamatkan. Tetapi harus selalu ingat, kita bukan berbuat baik untuk selamat, tapi itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Tapi kembali, yang menyelamatkan kita hanyalah kasih karunia daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 dan 9, saya sudah kutip di sini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, ingat, itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada yang pernah bilang saya ini baik. Ya, karena saya baik, maka saya layak masuk surga. Biarkan itu menjadi bagian daripada agama lain. Ya, karena saya tahu agama-agama lain, ya, bahkan ada yang namanya, ya kita transparan masing-masing. Ya, agama lain, contoh di dalam agama Islam kan ada amal ibadah dan itulah yang menyelamatkan. Ya, dalam agama Buddha, kalau kita berbuat baik, maka karmanya baik. Kalau kita benar-benar sangat baik, kita bisa menjadi Buddha. Kita bisa menjadi Tuhan. Itu agama mereka, silakan. Tapi di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, kita semua bisa selamat hanya karena kasih karunia Tuhan. Itulah yang kita imani. Makanya ada istilah orang Kristen sola fide. Sola fide artinya apa? Kita diselamatkan oleh iman. Ya, jadi kembali ajakan kepada kita semua, ya seperti judul daripada topik kita malam ini. Maukah kita mengimani Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menggantikan kita? Ingat, Abraham percaya dan dia diselamatkan. Ya, bagaimana dengan kita semuanya? Lalu kita juga belajar dari Maria. Kita sudah belajar di waktu yang silam ya. Tapi ini kembali diulang. Bahwa pada saat itu Maria membeli suatu parfum yang sangat mahal, itu upah pekerja ya, pekerja biasa selama 1 tahun. Ya, pekerja biasa mungkin gajinya tidak seberapa, tapi selama 1 tahun. Jadi itu sangat mahal. Ya, tapi kemudian Judas menegur, aduh ini minyak wangi ini sebenarnya bisa dikasih ke orang miskin. Tapi kembali Tuhan bisa baca hati. Ya, karena sesungguhnya Yudas tidak mengatakannya itu karena mengasihi orang miskin.
Kalau di dalam Alkitab dikatakan Yudas ini seorang pencuri, dia sering mengambil uang dari kas perbendaharaan mereka. Tapi Yesus bisa membaca hati daripada seorang Maria. Kita baca bersama-sama dalam Roma 5 ayat 20. Saya akan bacakan ya. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa, perhatikan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan bahkan nanti orang-orang yang menonton di YouTube, tidak peduli seberapa besar dosa yang saudara-saudari dan saya sudah perbuat, Tuhan Yesus siap untuk mengampuninya. Itulah hebatnya Tuhan kita. Siap untuk mengampuninya. Ya. Semakin besar dosa itu, kasih karunia semakin besar. Tuhan Yesus tidak minta banyak-banyak. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Dan ia akan mengampuni kita dan kemudian menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi tidak berhenti dalam pengampunan saja, tapi kalau ada dari hati kita mau bertobat, maka Tuhan Yesus siap untuk mengampuni kita. Dan darahnya ya sudah, bahkan sudah mengampuni kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sangat penting bagi kita untuk menyadari keberadaan kita. Jangan pernah ada dari antara kita yang merasa terlalu suci atau sudah baik. Kalau orang yang berkata kita baik, silakan. Dan kembali, segala puji, hormat, kemuliaan untuk Tuhan saja. Jangan sampai orang Manado bilang makam puji. Makam puji itu artinya mau dipuji. Tidak bisa. Kalau ada orang yang seperti itu, dia sudah mendapatkan upahnya di bumi ini. Dan tidak ada hartanya di surga. Artinya, dia tidak bisa masuk surga. Segala puji, hormat, kemuliaan untuk nama Tuhan saja. Ya. Dan kalau kita baca dalam Lukas 7 ayat 41 sampai 48, nah ini luar biasa. Ya, Yesus katakan perikopnya. Kalau ada dua orang, yang satu berhutang sekian banyak, ya, yang satu lagi berhutang sangat banyak, dan kemudian dua-duanya ini dihapus hutangnya, yang mana yang akan lebih berterima kasih? Apakah dia yang berhutang sedikit atau dia yang berhutang banyak? Lalu kemudian pada saat itu, nah ini di momen inilah Yesus berkata itu kepada semua orang ini. Dan tuan rumah, seorang Farisi berkata, tentunya orang yang berhutang banyak dan kemudian dihapuskan hutangnya, dia lebih berterima kasih. Poin apa yang kita bisa dapat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Semakin banyak dosa yang diampuni, kita seharusnya semakin berterima kasih. Ya, itulah sebabnya Lukas 7 ayat 47 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu, ya kita berbicara tentang Maria. Yesus merujuk kepada Maria yang sedang mengurapinya dia, yang ada di depan layar kita di sebelah kanan. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah ini pernyataan dan sebenarnya teguran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kalau kita merasa bahwa dosa kita tidak banyak, Tuhan cuma mengampuni sedikit saja dari dosa kita karena memang kita tidak banyak berbuat dosa, maka kita akan sedikit berterima kasih. Tapi kalau kita merasa bahwa kita selama ini di dalam lumpur dosa, maka sikap kita akan berbeda. Kita akan lebih berterima kasih lagi kepada Tuhan dengan lebih melayani Tuhan dan juga mau menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kasih kepada sesama. Yesus mengetahui hati semua orang, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan dia melihat kasih Maria kepadanya. Maria sudah mengalami pengampunan. Dan Maria juga mengalami pertobatan. Bagaimana dengan saudara-saudari dan saya? Apakah kita merasa memerlukan juru selamat? Atau kembali, kita merasa cukup benar untuk ke surga? Ingat, semakin kita merasa kita berdosa, maka kita pasti akan diubahkan. Dan kita punya mindset adalah untuk berterima kasih kepada Tuhan hari demi harinya. Karena betapa besar pengampunan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan kita
tidak akan mau untuk berbuat dosa lagi. Ada dosa-dosa yang tidak sengaja Bapak Ibu. Tapi ada dosa yang direncanakan. Dan kita tidak mau berbuat dosa, artinya kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Walaupun faktanya mungkin kita menyakitinya setiap hari, tapi kita tetap bertekad untuk tidak mau berdosa dan menyakiti Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudari dan saya? Apakah kita seperti Maria, ya, benar-benar beriman kepada Tuhan dan merasa memerlukan juru selamat? Panggilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dan nanti orang-orang yang akan menonton di YouTube. Apakah Anda adalah cukup baik untuk masuk surga, atau Anda memerlukan juru selamat? Saya pribadi memerlukan juru selamat, karena saya adalah orang yang sangat berdosa. Kita lihat sekarang kesaksian Pilatus. Pilatus seorang Roma, berbeda dari orang-orang lainnya ya, yang kebanyakan orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, dan lain-lain. Tapi Pilatus seorang Roma, pimpinan, gubernur daerah, dan hakim setempat. Dan dia melihat perilaku Yesus ini sangat berbeda dari penjahat-penjahat lainnya yang dia pernah temui. Karena Yesus tetap tenang, ya. Dan Yesus katakan kepadanya bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan juga Yesus yang sama mengatakan bahwa untuk inilah aku dilahirkan, untuk inilah aku di sini. Dan artinya Yesus mempunyai misi. Dan bahkan Yesus katakan, engkau tidak akan bisa menyentuhku, tidak bisa melakukan apa-apa kepadaku, tetapi engkau bisa melakukannya karena engkau diberikan kuasa tersebut. Artinya Yesus mengatakan kepada Pilatus bahwa ini semua adalah bagian daripada rencana yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, dan dia ini, Yesus ini memang harus digiring sampai kepada kematian. Dan kita lihat pada saat Pilatus keluar, Pilatus mengantar Yesus kembali, dan Pilatus katakan bahwa aku tidak mendapati kesalahannya. Yesus ini tidak salah. Aku tidak mendapati satupun kesalahannya. Dan Yesus sudah katakan bahwa kerajaanku ini bukan di dunia ini. Jadi Pilatus tahu bahwa Yesus sedang berbicara tentang hal-hal spiritual. Hal-hal di luar daripada apa yang kita bisa lihat sehari-hari. Ya. Dan bahkan Pilatus yang sama juga menulis di dalam suatu plakat dan ditaruhlah di atas salib Yesus dan dikatakanlah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itulah kesaksian Pilatus. Pilatus tahu betul bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi dia tetap menghukum Yesus. Ya, karena dorongan daripada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Farisi, maka dia tidak punya pilihan. Ya, menurut dia sebenarnya dia punya pilihan, tapi dia tidak mau ada suatu bahaya mengancam di dalam kekuasaannya atau pemberontakan di dalam kekuasaannya sehingga dia mengorbankan hati nuraninya. Inilah bahayanya Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengikuti hati nurani akan kebenaran, tapi kita lebih mengikuti pandangan populer atau mungkin takut akan tekanan luar, mungkin tekanan dari sahabat-sahabat kita, tekanan dari tetangga kita, tekanan dari komunitas kita, tekanan dari keluarga kita, sehingga akhirnya kita tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Pelajaran penting. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari dosa, memerdekakan kita dari ketidaktahuan kita akan kebenaran itu sendiri. Tapi masalahnya, banyak orang yang sudah mengetahui kebenaran itu, tetapi karena dorongan-dorongan dari luar yang membuat dia untuk tidak bisa menerima kebenaran itu, sehingga dia sibuk untuk mencari alasan-alasan supaya tidak melakukan kebenaran tersebut. Ya, saya sudah mendapati ada banyak orang yang berdiskusi dengan saya. Dia tahu bahwa ini adalah kebenaran, tetapi ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mungkin takut kehilangan pekerjaannya, mungkin takut nanti akan dinista oleh komunitasnya, mungkin takut nanti akan dibuang oleh keluarganya.
sehingga dia menutup mata dan akhirnya tidak menerima kebenaran. Tapi puji Tuhan, saya juga sudah menyaksikan beberapa kawan saya, sahabat saya, saudara saya, pada saat saya sampaikan kebenaran, dan akhirnya mereka menerimanya. Walaupun salah satunya contoh, seorang yang saya kenal dari agama seberang, dia akhirnya dibuang, dia akhirnya tidak mendapatkan warisan daripada keluarganya. Tapi dia bilang, tidak mengapa, aku terima Yesus, dan aku sudah punya harta di surga. Nah, bagaimana dengan saudara-saudari dan saya? Apakah kita bisa beriman seperti seorang bapak ini? Ya, seorang Padang. Dia pergi ke tanah kelahirannya sampai diusir karena dia berganti agama menjadi seorang Kristen. Tapi dia bilang tidak mengapa. Bagaimana saudara-saudari dengan saya? Apakah kita lebih takut kehilangan pengaruh kita di dunia? Kita takut kehilangan uang kita? Kita takut kehilangan pekerjaan kita? Sehingga kita menutup mata akan kebenaran. Dan itu sangat bahaya. Kenapa? Karena nanti pada saat Roh Kudus dicabut dari kita, maka kita akan mencari alasan-alasan untuk tidak menerima kebenaran itu. Dan kita membuat alasan-alasan yang tidak masuk akal. Apapun dilakukan untuk membenarkan apa yang salah dan menyalahkan apa yang benar. Nah, Yesaya 5 ayat 20 ya, yang mengatakan gelap itu terang, yang mengatakan terang itu gelap. Bahaya. Dan itu sudah terjadi kepada seorang Pilatus. Kesaksian Thomas. Ya, murid-murid sudah bertemu dengan Yesus sebelumnya pada saat Yesus sudah bangkit dari kubur. Tapi Thomas tidak mau percaya. Dia tidak akan percaya sebelum melihat bukti solid di depan mata. Lihat di gambarnya ya, sebelah kanan ini. Dan akhirnya pada saat kesempatan yang lain, pada saat semua murid berkumpul di situ, termasuk Thomas, lalu kemudian Yesus menampilkan diri, ya, menunjukkan dirinya. Kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 25. Saya akan bacakan di sini. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tidak mau percaya. Dan hal ini sering sekali terjadi di dalam hidup kita. Ya, sering kali terjadi. Kita bisa lihat contohnya di Yohanes 6 ayat 30, contoh dalam Alkitab. Ya. Orang-orang sudah melihat mujizat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tapi kemudian, tidak berapa lama kemudian, mereka katakan, tunjukkanlah kami. Ya, tunjukkanlah kami suatu tanda. Ya, supaya mereka bisa percaya. Ya, bayangkan, mereka sudah lihat mujizat itu, tapi mereka masih minta suatu tanda. Lalu bangsa Israel di zaman Musa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mereka sudah lihat 10 tulah. Air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak. Semua mujizat-mujizat, semua tulah-tulah yang supranatural. Kita bisa katakan, mereka sudah lihat. Mereka sudah lihat Musa membelah laut itu. Ya, tentunya bukan Musa, tapi itu Tuhan. Tapi melalui nabinya Musa, dibelah laut yang sangat besar itu. Dan mereka bisa menyeberang di tanah yang kering, di tengah-tengah laut, mereka sudah lihat. Tapi tidak berapa lama kemudian mereka menggerutu, bersungut-sungut terus. Dan itulah manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sadarkah kita bahwa seringkali kita menutup mata akan mujizat-mujizat yang sudah terjadi di dalam hidup kita? Saya pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya selalu, ya, saya bisa katakan, saya tidak mau berlebihan, tapi saya sering mengalami mujizat. Dan bahkan kita bangun pagi saja, menikmati hidup yang baru, itu sudah mujizat. Ada banyak orang di luar sana tidak bisa bangun lagi. Tapi kita mau bukti yang lebih. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepada Thomas, engkau telah melihat aku, engkau telah melihat tanda di tanganku dan lubang
di sisiku, di lambungku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita memang tidak diajar untuk langsung percaya atas apa yang dikatakan orang. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk percaya tanpa memberi bukti yang cukup bagi iman kita. Kenapa Tuhan Yesus menegur Thomas? Karena Thomas sudah melihat segala mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Masakan seorang Yesus yang bisa mengatakan kepada badai, tenang, dan badai itu berhenti. Seorang Yesus yang bisa membangkitkan Lazarus setelah 4 hari mati. Masakan seorang Yesus tersebut yang dikatakan oleh teman-temannya sudah bangkit dan dia tetap tidak percaya. Itulah sebabnya Yesus menghardik, menegur Thomas. Bagaimana dengan kita? Ada banyak bukti yang kita sudah dapatkan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tapi kita seringkali menutup mata kepada teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin nanti juga akan melihat di YouTube. Saudara bisa membandingkan karakter Yesus Kristus dengan karakter semua pemuka agama, dengan karakter nabi-nabi, dengan karakter orang-orang suci versi agama manapun, dan saudara-saudara tidak akan pernah mendapatkan karakter yang sekudus, yang sebaik, yang sebenar Yesus Kristus. Ya. Belum lagi kalau kita baca Alkitab itu, kita sudah bahas yang lalu ya, bahwa Alkitab ini luar biasa. Ditulis selama 1500 tahun, tapi semuanya saling berkaitan. 40 penulis saling berkaitan. Dengan latar belakang yang berbeda, tapi bisa saling berkaitan. Dibandingkan dengan buku-buku kitab suci yang lain, ya itu silakan. Saudara-saudari bisa percayai, teman-teman bisa percayai. Tapi tidak sebanding dengan Alkitab. Ya, tidak sebanding. Dan kalau kita baca firman Tuhan, selidiki firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kita akan bisa mendapatkan kebenaran tersebut. Tapi kalau kita baca Alkitab ini hanya untuk cari-cari kesalahan, kita tidak akan bisa dapat. Tidak akan kita bisa dapatkan kebenaran itu. Itulah sebabnya saya menghimbau kita semua, baca dulu Alkitab ini. Kosongkan pikiran, baca dulu. Dan saya mau saksikan, ada sahabat saya yang dahulu tidak pernah baca Alkitab, pindah-pindah agama, ya, Buddha, Katolik, salah satu denominasi Kristen yang lain, tidak pernah baca Alkitab. Saya tantang, baca Alkitab. Baca. Doa sebelum baca, kemudian baca, setelah baca, doa lagi. Dan dia sudah menyaksikan bahwa benar-benar Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Ya, seringkali Tuhan menolong kita, tapi kita menganggapnya itu sebagai hal-hal yang biasa, sehingga kesaksian tidak ada. Ya, makanya saya sangat sedih pada saat jam-jam kesaksian, tidak ada yang mau menyanyi, tidak ada yang mau menyaksikan Tuhan itu baik. Kita mungkin perlu berbenah diri, bahwa sesungguhnya ada banyak yang kita bisa saksikan, tapi kita tidak mau saksikan. Sehingga iman kita akan semakin dingin, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Padahal itu semua adalah fondasi bagi iman kita. Dan terakhir, Yesus mengajak kita semua. Dalam Alkitab, Yesus mengajak kita semua untuk menjadi saksinya. Mari kita buka Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Ya, saya akan bacakan Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini, kita bicara tentang Injil, dicatat supaya kamu percaya, saya percaya, kita semua percaya bahwa Yesuslah Mesias, Kristus, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kita memiliki banyak alasan untuk percaya kepada Yesus, bahkan melebihi mereka yang sudah menyaksikan Tuhan Yesus langsung. Percayakah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Memang kita tidak melihat Lazarus dibangkitkan dari kubur. Memang kita tidak melihat Yesus menyembuhkan orang yang lahir buta. Tapi ingat, kita punya kelebihan daripada mereka yang hidup pada zaman Yesus. Pertama,
kita bisa melihat kesaksian dalam Injil yang menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama mengenai Yesus. Ya, ada lebih dari 100 nubuatan tentang Yesus Kristus yang digenapi di dalam perjanjian baru atau pada saat Yesus ada di dunia ini. Ada banyak, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Contohnya, dia dikatakan adalah harus keturunan Daud. Dan memang dia keturunan Daud. Dia dikatakan pada saat dia mati tidak boleh. Nah ini, domba Paskah itu pada zaman bangsa Israel tidak boleh dimakan dengan tulang yang patah. Ya, jadi bangsa Israel pada saat zaman dulu, zaman Musa, mereka makan domba Paskah, yaitu harus satu domba, artinya tidak boleh dipatah-patahkan. Tulangnya tidak boleh patah. Dan di zaman Yesus Kristus, pada saat Yesus mati, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingat, penjahat sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus dipatahkan kakinya. Karena mereka pada saat itu belum mati. Mereka mau dipercepat kematiannya. Tetapi pada saat pengawal itu mau melihat atau mau mematahkan kaki Yesus, tapi dia lihat Yesus sudah mati, dia tidak patahkan kakinya. Tapi ditusuk di lambungnya, di sisinya. Artinya apa? Yesuslah domba Paskah tersebut. Nah, ini kita bisa saksikan, ya. Yohanes menyaksikan langsung, Yohanes mencatat di dalam kitab Injil Yohanes, ya. Tapi yang lain-lainnya itu tidak tahu. Sehingga dengan tulisan Yohanes kita bisa baca, kita bisa bandingkan dengan perjanjian lama. Ya, itulah sebabnya saya bersyukur ada pergerakan misionaris di tanah Israel untuk mengatakan kepada mereka di tanah Israel sana bahwa Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari semua nubuatan tentang Mesias di perjanjian lama, ya, yang mereka pegang di Tanakh, ya, di Torah dan kitab para nabi yang mereka pegang. Dan yang kedua, kita juga melihat kesaksian bagaimana kita bisa menyaksikan bagaimana saat ini sudah digenapi apa yang dikatakan oleh Yesus dan para penulis kitab suci yang lainnya. Contohnya, Matius 24 ayat 2, Tuhan Yesus bilang bahwa Ka'bah yang megah ini yang kalian lihat, semuanya akan dihancurkan. Dan tidak ada batu yang tertumpuk di atasnya. Artinya apa? Akan benar-benar dihancurkan. Dan terjadi. Di tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh Roma. Lalu kemudian Yesus yang sama juga mengatakan, Injil akan disampaikan ke seluruh dunia. Pada saat itu, Kristen dianggap adalah sebuah sekte. Bahkan mungkin dipandang sekte sesat. Karena tidak diterima oleh mayoritas orang Yahudi. Ya, karena bertentangan dengan orang Yahudi. Jadi Kristen diserang oleh orang Yahudi, diserang oleh Roma. Jadi Kristen itu minoritas. Tetapi nubuatan Yesus bahwa Injil akan tersebar ke seluruh dunia terjadi. Banyak orang yang pada akhirnya menerima Yesus Kristus. Dan saat ini, ya, agama terbesar adalah agama Kristen dan Katolik, ya, yang percaya kepada Yesus. Tapi kembali, ya, Tuhan tidak melihat jumlah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Oleh sebab itu, kita yang terpanggil sudah percaya kepada Yesus, kita harus melakukan firman-firmannya, perintah-perintahnya. Itu perkataan Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 15. Lalu kemudian dalam Alkitab dikatakan, di akhir zaman nanti akan muncul antikristus. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Seseorang yang mengaku sebagai Tuhan, yang disembah sebagai seorang Tuhan, ya, atau Tuhan sekalipun, ya. Daniel 7 Wahyu 13 menyatakan tentang antikristus. Ya, banyak orang yang berpikir bahwa antikristus itu datang dari luar kekristenan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pelajari 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, Daniel 7, Wahyu 13, dan saudara-saudari akan mendapati. Kita sudah pelajari yang lalu, ya, bahwa sesungguhnya antikristus itu datang dari kekristenan. Ya. Dan kita lihat kejahatan dunia akan semakin jahat menjelang kedatangan Yesus, dan itu terjadi. Makanya saya pernah berdiskusi dengan seorang ateis, saya katakan, kalau dunia ini semakin baik, saya tidak akan percaya Alkitab ini. Dan kenyataannya dunia semakin jahat. Itulah sebabnya saya semakin percaya kepada firman Tuhan ini. Ya, kenyataannya seperti itu. Sedangkan di luar sana banyak pemuka-pemuka agama, pimpinan-pimpinan dunia, mereka saling bertemu untuk membahas kedamaian dunia, bahkan membahas New World Order, ya, tata dunia baru, satu government, satu pemerintahan. Itu dibahas. Tapi Tuhan bilang,
bahwa kejahatan akan semakin tinggi, perang akan semakin di mana-mana. Tapi memang kalau kita bahas dalam Wahyu 13, tapi ini ada panjang. Yang penting intinya adalah ada usaha setan untuk membuat kita teraniaya, anak-anak Tuhan teraniaya. Siapkah kita menghadapi itu semua? Jadi kembali sebagai kesimpulan, Tuhan mau kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Tidak mungkin seseorang beriman kalau dia tidak membaca firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mencatat bahwa iman kita timbul dari pendengaran akan firman. Kalau kita tidak rajin baca Alkitab, kita tidak mungkin beriman. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 mengatakan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Biarlah kita rajin membaca, rajin menyelidiki, dan melakukan. Dan panggilan bagi kita semua, ya, anak-anak Tuhan. Bila seseorang mengalami Yesus Kristus, maka dia akan berbagi dengan orang lain. Dan lebih banyak lagi orang yang akan percaya dan diselamatkan. Seorang pengikut Tuhan tidak akan egois untuk menyimpan suatu kebenaran untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya perempuan Samaria cepat-cepat dia pergi ke kotanya dan dia beritakan kabar baik itu. Bagaimana saudara-saudari dengan saya? Lebih seringkah kita berbagi tentang hal-hal yang lucu, hal-hal yang duniawi, daripada hal-hal yang surgawi atau rohani? Mungkin kita perlu pertimbangkan. Itulah sebabnya saya menghimbau juga kepada kelompok kecil kita ini. Mari kita undang orang sebanyak mungkin. Supaya lebih banyak lagi orang yang mengetahui kebenaran. Dan itu sebabnya saya taruh di YouTube. Bukan untuk kemuliaan diri kita. Kemuliaan saya semata. Bukan. Tapi ini semata-mata untuk memuliakan Tuhan melalui firman. Inilah menjadi panggilan bagi kita semua. Kita harus menyaksikan Tuhan Yesus kepada setiap orang. Dan bagi orang-orang di luar sana, bila mana Anda, saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabat belum mengalami Yesus Kristus, saya ajak, mari kita belajar firman Tuhan dan saudara-saudari bisa menemukan mutiara-mutiara kebenaran di dalam firman Tuhan ini yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus bukan manusia biasa, bukan seorang nabi biasa, tapi dia adalah anak Allah yang hidup, ya, juru selamat bagi kita semua. Demikianlah pelajaran kita pada malam ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sekarang saatnya bagi kita untuk berdiskusi, ya. Silakan kalau ada tambahan atau pertanyaan, dipersilakan. Sudah cukup jelas. Jelas. Baik, Ibu Meti cukup jelas, Bapak Krisno. Ya, menurut saya memang sebagai orang Kristen kita sudah sering mendengar ini ya, dan cukup jelas. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kadang-kadang itu saudara-saudara kita yang dari seberang, saudara sepupu, itu suka memancing pertanyaan yang dalam hal ini kita juga harus bisa menjawab dengan bijak. Artinya ini pertanyaan sebenarnya mengandung sebuah, bisa juga kritikan, bisa juga tadi Dora bilang ejekan. Nah, apakah pertanyaan ini mengindikasikan atau menyatakan bahwa mereka melihat seolah-olah kita dengan percaya itu selamat, akhirnya mereka melihat kok enak banget gitu. Artinya apa ya? Kita harus membuktikan di sini bukan seperti yang mereka anggap. Nah, itu kira-kira bagaimana menurut pandangan Saudara Reinhard atau yang lain ya? Karena banyak orang yang seolah-olah ini mencibir orang Kristen, ya tentunya
mereka punya alasan ya, nggak. Iya, kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Silakan Ibu Iya. Mita, tidak Iya, terus. memang enggak habis baterai, jadi saya mesti kasih ke atas. Memang sering seperti kata Pak Sutrisno tadi, eh, apa namanya, sering orang bilang oh, enak asal percaya. Saya pernah bilang, oh jadi kalau percaya udah masuk surga. Pernah ada bilang begitu. Saya bilang, kalau saya jawab ya apa kata firman Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, harus apa ikutlah atau turutlah perintah-perintah. Jadi ada perintah di situ, bukan asal kita ikut, percaya. Sering saya waktu dulu saya suka ikut-ikut di Heartline, itu acara eh, apa di Heartline, yaitu banyak orang bertanya itu. Eh, jadi percaya asal percaya gitu ya. Saya pernah saya masuk, saya bilang ya ada di Alkitab dibilang kalau engkau mengasihi aku, turutlah perintah-perintahku. Jadi bukan hanya percaya, ada ininya, ada syaratnya, yaitu menurut perintah-perintah. Perintah Tuhan ada, kita udah tahu semua, jadi itu yang perlu kita turuti. Karena ya bagi mereka kan yang penting berbuat baik, ya udah ini udah masuk surga itu. Tapi kalau saya jawabannya seperti itu. Kalau kamu percaya, maka Tuhan bilang turutlah perintah-perintahku, ikut aku. Dan ada satu perintah yang paling ini, yaitu Tuhan bilang pergi dan apa, ceritakan kepada orang lain seperti Maria tadi. Dia langsung pergi sampaikan. Jadi ada tugas juga, kita harus menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Jadi ya seperti tadi juga Saudara Rehat bilang, kita jangan egois. Kita udah tahu lantas kita diam, kita harus sampaikan. Saya ingat dulu pernah ada murid-muridnya Reinhard dulu di Karawaci, dia punya orang tua sampai mau bayar, dibilang apa namanya, tambahin aja ceritanya karena anaknya udah nangis, tambahin biar nanti saya bayar. Tetapi Saudara Reinhard bilang, oh itu saya dapat gratis, saya ini dan saya harus sampaikan kepada orang lain. Jadi saya rasa pelajaran kita hari ini mengajak kita juga untuk menurut dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu kita harus pergi sampai ke ujung bumi katanya ya, tapi tidak usah dulu ke ujung bumi, di sekitar kita dulu lah. Jadi ada tugas kita juga. Terima kasih, saya rasa demikian tambahan. Ya, terima kasih Ibu Meiti. Jadi benar Bapak Krisno bahwa di luar sana banyak yang salah mengartikan, ya, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita orang Muslim yang mengatakan bahwa enak sekali orang Kristen sepertinya cukup percaya langsung selamat. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga orang-orang Kristen yang berlaku seperti itu. Tadi Bapak Kristus sempat bilang juga ya, yang berlaku bersikap seperti itu, bahwa dengan percaya sudah selamat, tapi dalam hidupnya tidak memiliki buah. Nah, itulah yang Tuhan Yesus katakan. Nah, ini saatnya bagi kita untuk meluruskan, ya, meluruskan pandangan itu. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang tidak memiliki buah tidak bisa terlihat, ya, kebenaran-kebenaran ilahi di dalam hidupnya melalui sikapnya yang baik, maka siap-siap kapak sudah menunggu akan siap-siap ditebang pohon tersebut. Makanya Matius 7 ayat 21 sampai 23 tadi yang saya sudah sampaikan mengatakan bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Itu jelas. Melainkan mereka yang melakukan Bapakku yang di surga. Dan bahkan di dalam Yakobus 2 ayat 19, nah ini saya bacakan ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Kita berbicara tentang iman. Engkau percaya tentang Tuhan, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya. Dan mereka gemetar. Tapi mereka tetap tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya.
Apakah saya mau menjadi seperti setan? Cukup percaya tapi saya tidak melakukan kehendak Tuhan? Ya, berarti saya tidak masuk surga. Nah, inilah saatnya bagi kita juga meluruskan pandangan tersebut, ya, bahwa bukan hanya dengan sekedar percaya saja kita bisa selamat, tapi harus ada buah, ya. Iman tanpa perbuatan dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Makanya judul kita pada malam ini kan, percaya kepada Tuhan dan engkau akan selamat. Yes, tapi harus ada buahnya. Ya, harus ada tindak tanduknya. Ya, kalau kita percaya, tadi Ibu Meti sudah katakan Yohanes 14 ayat 15, kau akan melakukan segala perintah-perintahku. Terima kasih banyak Ibu Meti. Dan Pak Krisno tadi sudah menanyakan, semoga kita menjadi orang-orang Kristen yang berbuah, ya, berbuah, mengalami transformasi hidup menjadi seperti Kristus. Jangan sampai kita cuma bicara saja, ya, tapi kita harus bersikap seperti Kristus. Terima kasih sharingnya Ibu Meti dan Renhat. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Ya, Mau bicara, silakan. oke, boleh? Ya. Tadi mute soalnya, jadi tidak terdengar tadi. Ya. Oh ya, biasa agak gaptek. Salah tindis. Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Tambahkan saja kalau tentang apa iman kita kepada Tuhan Yesus ya. Kalau para pribadi, kita tinggal di lingkungan yang mayoritas Muslim semua, dan itu memang tidak sangat mudah. Tapi Mama sama Papa percaya kalau kita tinggal di sini pun itu semua karena kehendak Tuhan, karena rencana Tuhan. Tempatkan kita di tempat seperti ini, jauh terpencil. Orang bilang sih awal kita pindah dibilang kita tinggal di tempat jin buang anak katanya. Tapi kita percaya kok semua yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Dan ternyata sekarang Tuhan balikan semuanya, bukan tempat jin buang anak, tapi tempat jin buang berkat, terutama berkat Tuhan untuk jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan untuk kita semua, terutama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi di sini kita punya sikap, perilaku kita, itulah yang membuat kita menjadi cermin dari kasih Tuhan Yesus. Dari sikap kita sehari-hari terhadap lingkungan terutama ya terutama sih terhadap keluarga terdekat dulu lah, anak-anak, suami, keluarga di sini, sama apa yang membantu kami di sini. Semua tuh terjadi kalau kita memang punya kasih Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu setiap hari, orang kan pada melihat, orang pada ada juga yang menilai. Awalnya mereka tidak mau terima kita, mereka nganggap kita tuh najis, nganggap kita tuh kafir, pembunuh, karena kita bukan Muslim, bukan seperti mereka. Tapi dengan berjalan waktu bersama pertolongan Tuhan, terutama bimbingan kasih Tuhan berikan kita kesempatan untuk menjadi berkat buat bagi semua orang di sekitar sini. Bukan berarti kita harus memberikan mereka uang atau harta, tidak. Tapi dari sikap kita yang Tuhan inginkan, kita berikan kasih untuk mereka tanpa batas. Dan kasih yang sempurna memang tidak bisa kita miliki, hanya Tuhan yang bisa miliki. Tapi kita berikan apa yang kita miliki melalui bimbingan tangan Tuhan, terutama firman Tuhan yang kita harus lakukan setiap hari. Jadi lama-kelamaan mereka menerima kita, dan mereka bilang enggak kok, tidak sesuai dengan ajaran yang kita suka dibilang, katanya kita nih kafir, pembunuh. Ternyata tidak, ternyata mereka baik, mereka tidak sombong, dan mereka mau menerima kita. Terus ya Mama bilang, apa yang kita miliki ini semua kan hanya titipan Tuhan, dan itu hanya sementara. Jadi kita kalau bisa berbagi dengan kekurangan kita, itu sangat luar biasa. Kalau kita berbagi dengan kelebihan kita, itu sudah biasa. Makanya Mama dengan cara
Ya, bantu mereka dengan apa yang kita miliki ya. Misalkan mama bisa bantu mereka untuk senam sehat, bisa bantu periksa kesehatan mereka dengan gula darah, tensi, tekanan darah, kolesterol, asam urat. Mereka juga suka sharing tentang apa yang mereka alami, hidup mereka, penyakit mereka. Ya kita pelan-pelan dengan cara begitu. Ya puji Tuhan dengan apa yang kita berikan, walaupun tidak seberapa, tapi itu berarti banget buat mereka. Dan terutama kasih yang harus kita berikan pada mereka. Itu saja. Jadi mama percaya semua yang Tuhan berikan untuk kita tuh Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Rencana yang terindah untuk kita semuanya. Amin. Kepanjangannya. Amin. Terima kasih, Dora. Tuh, kesaksian. Soalnya mengalami. Jadi kalau mau diceritakan tidak cukup nanti waktunya. Amin, amin. Terima kasih Ibu Dora, itu suatu kesaksian yang sangat bagus ya. Jadi menyaksikan Yesus itu, ya tadi kita sudah lihat ya, contoh perempuan Samaria, kasih tahu tentang, wah dia Mesias, dan ada banyak contoh-contoh lain ya, melalui kata-kata. Tetapi, yang dibilang Ibu Dora ini juga luar biasa, ya. Jangan ada tertulis, jangan cuma mengasihi dengan kata-kata, tapi harus dengan perbuatan. Itulah yang tadi Perbuatan. dengan kasih. Nah, makanya banyak juga orang-orang Kristen yang tidak mengasihi sesamanya. Nah, inilah yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Makanya dikatakan oleh Ibu Dora, terima kasih banyak, itu suatu masukan yang sangat baik. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi sesama kita. Ya. Ya, Tanpa makanya memandang. ya, tanpa memandang ras, agama, siapapun dia. Makanya ini suatu teguran juga buat kita semua ya. Terkadang orang-orang Kristen mungkin kita tidak mengasihi sesama. Nah, kita harus lebih mengasihi sesama. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 ya. Dikatakan, aku memberi perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Tapi sekarang, kemarin yang viral, lihat itu, yang di Surabaya kalau nggak salah ya, yang seorang bapak memarahi seorang anak sampai disuruh berlutut, menggonggong seperti seekor anjing. Oh, itu luar biasa itu. Padahal sama-sama Kristen. Itu sangat mempermalukan anak-anak Tuhan. Semoga tidak terjadi kepada kita ya. Tapi ya itu sangat penting. Terima kasih Ibu Dora, itu sangat-sangat penting, bahkan terpenting ya. Demi ketiga ini, apa? Iman, pengharapan dan kasih, dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kasih, ya amin. Kasih, semua khotbah-khotbah kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya. Iya, tidak ada artinya, benar. Terima kasih Ibu Dora, puji Tuhan untuk kesaksian yang indah ya. Jadi, amin. Harus menyampaikan Tuhan Yesus kepada sesama kita. Terima kasih. Ada lagi tambahan atau pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, nanti akan dilihat oleh sahabat-sahabat kita orang Muslim ya. Jadi memang ya mungkin saya akan menambahkan sedikit. Jadi Pak Kristo tadi yang dibilang kenapa orang Islam berkata seperti itu, orang Kristen enak sekali ya. Karena di dalam agama mereka ya mereka selamat oleh karena perbuatan, amal dan ibadah. Jadi ada bahasa enak sekali kalian cuma percaya. Padahal sebenarnya kalau kita gali Alkitab, nah itu dia tadi yang Ibu Dora bilang, ya walaupun saya tahu Alkitab itu Taurat, Zobur, Injil, saya tahu di luar kepala, tapi saya tidak punya kasih. Nah ini teman-teman Muslim bisa dengar nih, saya tidak bisa masuk surga. Nah itu sudah perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sangat penting buat kita semua untuk percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan perintah-perintahnya. Itu dia. Ya. Dan ya itu dia. Cukup jelas saya pikir. Semoga teman-teman, sahabat-sahabat di luar sana juga nanti akan menonton melalui YouTube. Saya tantangan rohani. Silakan baca kitab kita. Ya. Silakan lihat tentang Yesus Kristus, sosok daripada Yesus Kristus, dan saudara-saudari Anda semua akan takjub. Ya. Bisa bandingkan dengan semua pemuka agama, bisa bandingkan dengan semua nabi-nabi
semua orang yang dipandang suci tidak akan bisa melawan daripada seorang Yesus Kristus, karena dia memang adalah Tuhan yang tidak berdosa tapi bahkan mati untuk menebus kita semua. Itulah kekristenan, ya. Jadi semoga kita semua bisa juga mengajak orang-orang lain dengan kasih kita dan dengan perbuatan kita, dengan mulut kita, sehingga pada akhirnya semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Amin. Permisi. Ya, silakan. Jadi maaf, ini sambil gendong bayi, jadi saya off cam. Jadi saya hanya mau menanggapi tadi yang Om Kris. Kalau seandainya ini artinya apa ya? Kalau seandainya saya ada di posisinya Om Kris, mungkin saat itu jika ada saudara-saudara dari Muslim yang bertanya, yang mengatakan seperti itu, maka kalau saya akan menjawab, memang enak kita jadi orang Kristen. Percaya saja memang kita selamat. Kenapa? Semua yang harusnya kita lakukan itu yang saya sudah lakukan. Karena di kitab saya lupa, Yesaya ya kalau tidak salah ya Pak Sore. Di sana Yesaya menubuatkan tentang Yesus ini, di mana dia katakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi harusnya Grady, seorang Grady itu yang disalibkan, dipaku, dicambuk, dihancurkan, disalib, itu harusnya saya. Tapi Yesus ambil posisi saya, makanya saya enak. Saya bersyukur gitu menjadi seorang Kristen. Enak sekali. Memang hanya dengan percaya, dalam arti bukan percaya beriman tetapi tidak ada perbuatan, tetapi iman yang seperti yang Tante Dora tadi sampaikan, bagaimana kita mengasihi, iman kita itulah yang berbuat kita mengasihi Yesus. Dan seperti yang Mak Meiti katakan bahwa melalui iman kita itu perbuatan-perbuatan kita kelihatan, yaitu perbuatan-perbuatan kasih yang sudah Pak Sore tambahkan juga tadi. Di mana yang saya rasakan memang demikian. Saya ingat ada satu ilustrasi yang pernah disampaikan oleh salah satu dosen waktu saya di Manado. Jadi dia sedang berkhotbah dan dia ambil satu lembar uang 100.000 dan dia angkat di mimbar. Dia bilang, siapa di antara kalian mahasiswa yang percaya saya akan memberikan uang 100.000 ini kepada Anda? Semua angkat tangan. Percaya, semua angkat tangan. Siapa yang percaya? Dia katakan. Sekali lagi saya tanya, siapa yang percaya? Tiba-tiba ada satu mahasiswa yang berdiri, dia berlari ke depan dan dia ambil dari tangan dosen tersebut. Dan dosen tersebut mengatakan apa? Inilah imannya, kepercayaannya yang melakukan gitu. Jadi yang lain hanya percaya, ya saya percaya akan diberikan, tetapi hanya duduk di tempat. Mereka tidak datang untuk menjemput apa yang sudah ditawarkan oleh dosen tersebut. Saya rasa aplikasi untuk saya pribadi, demikian juga Yesus sudah tawarkan keselamatan dan itu cuma-cuma. Makanya saya memang sangat bahagia, saya bersyukur bisa menjadi orang Kristen. Saya terkadang melihat merasa kasihan dengan orang-orang yang belum mengenal akan kasih Tuhan ini, dan memang tugas kita untuk menyampaikan itu. Tetapi terkadang mereka, sebagaimana di zaman Martin Luther, mereka carrying beban mereka itu sendiri, harus menyakiti diri mereka, berjalan bermil-mil jauhnya dengan berpikir bahwa dengan demikian dosa mereka itu akan diampuni. Padahal hanya melalui percaya kepada anak domba itu yang sudah mengambil tempat kita yang harusnya kita mati, maka kita bisa diselamatkan. Jadi luar biasa memang untuk menjadi orang Kristen ini. Saya sangat bersyukur, dan seperti Pastor Renard sampaikan tadi, bukan hanya merasa bahagia kita sudah mengenal Yesus, tapi tugas kita adalah untuk membagikan kepada mereka yang belum mengenal akan kebenaran ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, amin. Wah, thank you, Brother Grady ya. Wah, ini suatu masukan lagi yang sangat baik, yaitu ya kita harusnya bersuka cita ya, justru kita bersyukur ya. Memang seharusnya kita percaya, dan percaya itu akan membuahkan suatu perbuatan ya, dan itu sangat baik ya. Jadi saya jadi ingat, terkadang kita menyanyi lagu-lagu sukacita ya di gereja, kayaknya sedih-sedih, padahal harusnya kita bersuka cita, karena ya tadi Saudara Grady katakan Yesaya 53 ayat 5 ya,
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada yang. Jadi benar, seorang Grady, seorang Reinhard itu harusnya mati. Kita semua harusnya tidak ada yang layak masuk surga. Nah, ini perbedaan doktrin dengan di luar sana. Kita semua tidak layak, tapi Tuhan Yesus mau mati buat kita. Dan kita imani itu, dan kita lakukan. Makanya, Nuh diperhitungkan kebenarannya pada saat dia percaya dan dia membuat bahtera itu. Dan dia bahkan masuk ke dalam bahtera itu. Jadi bukan cuma percaya ya, Brother Grady ya. Bukan cuma percaya, ya, atau Abraham cuma percaya tapi dia tidak keluar dari Ur Kasdim misalnya. Jadi puji Tuhan untuk suatu tambahan yang baik juga ya, yang mengatakan kepada kita bahwa kita harus punya kacamata seperti itu juga pada saat orang Islam, Muslim bertanya kepada kita, luar biasa. Harusnya saya mati? Ya. Tapi kembali, ya kita punya tugas tanggung jawab, yaitu apa? Berbuah. Dan jangan datang dari diri kita sendiri, karena kebenaran tidak bisa datang dari diri kita sendiri. Cukup percaya, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang mengubah kita sehingga kita berbuah menjadi lebih baik pastinya. Terima kasih Saudara Grady, Ibu Dora, Bapak Krisno, Ibu Meti untuk masukan-masukannya. Kalau tidak ada lagi tambahan, tidak ada lagi pertanyaan, saya pikir kita akan sudahi ya. Dan poin pentingnya tadi perkataan Saudara Grady yang terakhir. Kalau kita sudah mengalami kasih Kristus, ingat, bagikan segera kasih itu kepada sesama. Kabarkan kabar Injil itu kepada sesama. Sama seperti ya tadi, Maria ya yang bersuka cita ya, dan dia habiskan uangnya untuk beli parfum yang sangat mahal ya, untuk mengurapi Yesus. Perempuan Samaria, dia cepat-cepat pergi ke kampung Sikar, dia kasih tahu sama semua warga Samaria di situ. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan anggap semua perbuatan baik Tuhan kepada kita biasa-biasa saja, atau kita sukacita seperti Saudara Grady bilang, dan kita berapi-api, berkobar-kobar untuk mengabarkan kabar Injil? Nah, itu untuk kita semua ya. Terima kasih untuk masukan-masukan yang luar biasa. Kalau tidak ada tambahan dan pertanyaan, kita akan tutup dan kita akan berdoa bersama.